6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 20 November 2024. Sari berita, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat pastikan persiapan untuk pelaksanaan Pilkada pada 27 November nanti sudah mencapai tahap akhir. Isu penanganan bencana dinilai belum maksimal diangkat dalam debat terakhir pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten ND. Bersama saya Angela Bot, inilah berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat memastikan persiapan untuk pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 sudah mencapai tahap akhir dan siap dilaksanakan. Laporan Suimam. Ketua KPU Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman, Senin 19 November 2024 mengatakan untuk semua logistik telah disiapkan dengan matang, termasuk surat suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya yang sudah disegel dan siap untuk didistribusikan ke seluruh tempat pemungutan suara TPS di Kabupaten Mabar. Dijelaskan, logistik tersebut akan didistribusikan ke 587 TPS yang tersebar di 169 desa di 12 kecamatan. Dan untuk proses pengiriman logistik ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan semua kebutuhan di setiap TPS dapat terpenuhi tepat waktu. Sesuai dengan hasil rapat pleno rutin 1 minggu yang lalu, kami sudah putuskan dengan mempertimbangkan juga arahan dari hierarki, distribusi logistik dari KPU ke tingkat PPK akan kami laksanakan H-2 tanggal 25 November tahun 2024. Untuk beberapa desa di dalam kota Labuan Bajo karena jarak tempuh dari gudang KPU ke lokasi distribusi cukup dekat, kurang lebih sekitar 5-7 menit. Kami distribusikan H-1 tanggal 26 pagi, 1 hari menjelang pemungutan suara. Selain logistik, KPU Mabar juga memastikan kesiapan seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada. Semua struktur penyelenggara, mulai dari tingkat KPU Kabupaten hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, telah menjalani pelatihan intensif dan siap untuk bertugas pada hari H. Pada prinsipnya, kami ingin memastikan bahwa penyelenggara pemilihan kami di tingkat TPS yaitu KPPS sudah siap untuk menyelenggarakan pemilihan dan melayani pemilih pada tanggal 27 November mendatang. Ditambahkan, dengan seluruh persiapan yang telah dilakukan, pihaknya optimis bahwa Pilkada 2024 di Kabupaten Manggarai Barat akan berjalan dengan lancar, aman, dan transparan. KPU Mabar juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses Pilkada guna mewujudkan pemilihan yang adil dan berkualitas. KPU Kabupaten ND gelar debat pemungkas bagi 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli. Debat pemungkas bagi 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten ND tahun 2024 dilaksanakan pada Selasa 19 November 2024 bertempat di Aula Paroki Onekore. Dalam sambutannya, Ketua KPU ND Wilhelmus Hermanto Lose mengajak kepada para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten ND untuk memanfaatkan media debat yang difasilitasi oleh KPU tersebut sebagai media untuk mensosialisasikan diri lewat penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon. Ditambahkan Wilhelmus bahwa debat yang disiarkan melalui live streaming dan siaran langsung RRI ND kiranya menjadi ruang edukatif bagi masyarakat Kabupaten ND untuk mengenal para calon serta visi dan misinya. Praktis penyelenggaraan kampanye tersisa 4 hari lagi. Untuk itu, media debat yang difasilitasi oleh KPU ini dijadikan betul-betul sebagai media untuk bisa menjadi bagian bagi para pasangan calon mensosialisasikan dirinya untuk bagaimana memperkenalkan dirinya, menggunakan dan memanfaatkan betul sebagai pengembangan citra dan penyampaian visi-misi gagasan dan program-program untuk menata ini ke depan. Bagi masyarakat, kita
menginginkan media debat ini yang disiarkan secara live streaming dan bahkan disiarkan melalui radio RRI ini bisa menjadi kembali lagi ini menjadi ruang edukatif dan ruang informatif bagi masyarakat Kabupaten Ende. Adapun tema pada debat ketiga yakni memperkokoh Ende sebagai daerah berkarakter, maju, berideologi, dan peduli lingkungan menuju Indonesia Emas 2045. Pada pelaksanaan debat ketiga atau debat pemungkas, KPU Ende menghadirkan Brigita Manohara sebagai moderator dan dua panelis debat, Yulita M. Esos MSI, dosen STPM Santa Ursula Ende, dan Dr. Markus Halan SMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana Kupang. Meskipun sempat diskors beberapa menit, pelaksanaan debat ketiga berlangsung hingga selesai dalam keadaan yang kondusif. RRI Ende, Niklaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pelaksanaan debat terakhir calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Ende yang berlangsung di Aula Paroki Santo Yosef Onekore Ende mengenai isu penanganan bencana di Kabupaten Ende dinilai belum maksimal. Laporan Rovinus Wula. Pelaksanaan debat terakhir Cabup-Cawabub Kabupaten Ende yang berlangsung di Aula Paroki Santo Yosef Onekore Ende pada Selasa 19 November 2024, walaupun debat sempat terhenti sesaat, namun secara umum pelaksanaan debat berjalan sukses. Hal itu disampaikan Hieronymus Pala, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Ende. Hieronymus mengatakan dua isu yang diangkat oleh forum sebelumnya dan juga diangkat KPU, kemudian diserahkan kepada tim penelis tentang bagaimana pandangan pasangan calon bupati maupun wakil bupati terkait adaptasi perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia secara umum termasuk di Kabupaten Ende. Terus kemudian isu mengenai penanganan bencana di Kabupaten Ende dinilai belum maksimal. Hieronymus menjelaskan dua substansi tidak banyak keluar dalam debat terakhir dari masing-masing pasangan calon bupati maupun wakil bupati. Ia mengatakan dalam debat terakhir tema berkaitan dengan nilai Pancasila jatuh di paslon nomor urut 4 berulang dua kali. Tema budaya kembali mengulang dua kali terjadi di paslon nomor urut 1. Sementara tema era milenial juga terjadi dua kali di paslon nomor urut 2, sehingga terkesan tidak lebih luas untuk menggali dan mengungkapkan. Jikalau menggali lebih luas dan tersebar pada 4 paslon, itu pasti lebih jauh nilainya. Seluruh paket harus mulai dari dokumen-dokumen dulu. Selain dokumen yang ada di kabupaten, lihat juga undang-undang berkaitan dengan kebencanaan nomor 27 tahun 2007. Itu harus dilihat maksudnya apa? Ini ada aturan dalam penyelesaian bencana ini sendiri di Kabupaten Ende, baik pra, kemudian saat bencana dan pasca bencana. Dan itu urusan dari pra itu. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana menangani sebelumnya, itu kalau tanpa ada dokumen, bila mau kajian, siapa yang lakukan kajian? Terlambat. Harus ada kajian program, kajian risiko bencana yang dibuat, sehingga kita tahu di mana peta wilayah di Kabupaten Ende ini yang sering setiap tahun terjadi bencana. Kalau sudah ada kajian itu, maka dokumen Renkon akan keluar, akan dibuat, kemudian kebijakan-kebijakan penyelesaian bencana alurnya tetap lewat Renkon. Hieronymus mengatakan terkait tema pengurangan risiko bencana hanya satu kali muncul dalam debat, tetapi substansi untuk penyelesaian persoalan bencana di Kabupaten Ende tidak muncul dalam debat terakhir. Sementara Ende adalah sebuah kabupaten yang memiliki 11 jenis bencana. Ia menjelaskan untuk 11 jenis bencana di Kabupaten Ende penanganan harus memiliki landasan dokumen induk, dan dokumen induk pertama itu adalah kajian risiko bencana dan ikutannya adalah Renko, rencana kontingensi atas masing-masing bencana, dan ketika tidak ada dokumen induk kajian risiko bencana maka penyelesaian bencana di Kabupaten Ende dianggap pincang. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Jelang hari pencoblosan Pilkada serentak 2024, pihak Dukcapil Ngada masih mengalami kendala yang datang dari warga yang telah masuk DPT namun enggan melakukan perekaman KTP elektronik sehingga menyisakan 6.000 lebih warga yang belum melakukan perekaman eKTP. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
Walau hari pencoblosan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur serta bupati dan wakil bupati Ngada tahun 2024 tinggal beberapa hari lagi, tetapi masih ada 6.000 lebih warga Kabupaten Ngada yang masuk daftar pemilih tetapi tidak melakukan perekaman KTP elektronik. Hal ini menyulitkan pihak Dukcapil dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Keengganan warga dalam melakukan perekaman eKTP merupakan salah satu kendala untuk menciptakan pesta demokrasi yang seharusnya dijalankan secara utuh dengan menggunakan hak pilih secara baik sesuai perintah undang-undang. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Ngada Geradus Reo membenarkan jika masih ada 6.000 lebih pemilih yang belum melakukan perekaman iKTP, walaupun pihaknya telah melakukan terobosan untuk mempermudah warga melakukan perekaman, tetapi sampai saat ini tingkat kesadaran warga masih rendah sehingga menyulitkan pihak Dukcapil melakukan perekaman sampai tuntas jelang hari pencoblosan. Jumlah pemilih Kabupaten Ngada 125.798. Setelah kita berkoordinasi dengan KPU coba menginformasikan kepada kita, masih ada 11.056 sekian yang belum memiliki KTPL. Nah, tentu ini menjadi upaya yang harus kami lakukan dengan waktu yang singkat, kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulan, sampai dengan tanggal 15 November, puji Tuhan, progres kita itu sudah di atas 45% sekian. Pihak Dukcapil Ngada tetap optimis jika menjelang hari pencoblosan nanti bisa meminimalisir angka warga yang belum melakukan perekaman, asalkan partisipasi dan kesadaran warga yang masuk DPT bisa segera memanfaatkan peluang untuk mendatangi tempat perekaman yang ada di kecamatan. RRI ND Feriso melaporkan. Pendengar, demikian kami sampaikan Warta Berita RRI ND edisi 20 November 2024 mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.